Baik, sekarang kita lanjut ke contoh 3. Seorang pengamat melihat puncak pohon dengan sudut elevasi 30 derajat. Sudut elevasi adalah sudut arah pandang ke atas terhadap horizontal. Jadi disinilah sudut elevasi, yaitu 30 derajat. Jika jarak antara pengamat dengan pohon adalah 12 meter, oke, jarak pengamat dan pohon adalah 12 meter. Ini juga 12 ya, otomatis ya. Dan tinggi pandangan pengamat adalah 160 cm atau ini ya, 160 cm, atau kita buat saja 1,6 meter gitu tingginya. Tentukan tinggi pohon tersebut. Oke, yang ditanyakan adalah tinggi ini ya, dari atas ke bawah. Baik, kali ini akan saya pisahkan menjadi dua tinggi. Ini sampai sini sebagai tinggi 0, yaitu tinggi pengamat tadi. Ini sampai sini sebagai tinggi 1. Oke, saya keluarkan untuk segitiga yang atas yang mencari tinggi 1 ya. Jadinya seperti ini. Di sini 30 derajat, jaraknya 12, tinggi 1. Oke, kalau dilihat dari 30 derajat, maka yang jadi sisi depan adalah ini depan ini. Kemudian sampingnya yang ini, miringnya yang ini. Saat kita ditanyakan T1, dia posisinya pada sisi depan. Yang diketahui adalah 12, yaitu sisi samping. Depan dan samping dihubungkan oleh tangen, karena tan desa ya. Rumusnya itu tan sama dengan desa, atau depan per samping. Kemudian tangen 30 adalah sepertiga akar 3. Sisi depannya kita belum tahu, kita namakan saja sebagai T1. Kemudian sisi sampingnya adalah jarak ia berdiri, yaitu 12 meter. Kita kalikan silang ya, 12 ke kiri atau kedua ruas kita kalikan 12, kita dapatkan sepertiga akar 3 kali 12 sama dengan T1. Sehingga T1-nya adalah 12 dibagi 3 itu 4 ya, 4 akar 3 meter. Belum selesai, T1 hanyalah tinggi dari ujung pohon ke tinggi yang setara dengan batasan pandangan pengamat. Sehingga kalau ditanya tinggi pohon atau tinggi total, itu adalah T0 ditambah T1. Yang saya katakan T0 adalah tinggi pandangan pengamat tadi ya, yaitu 1,6. Silakan disamakan satuannya dari cm samakan ke meter, biar hasilnya sesuai. 1,6 ditambah tinggi satunya adalah berapa tadi? 4 akar 3. Oke, sudah jelas, berarti tinggi pohon adalah 4 akar 3 ditambah 1,6 meter. Oke, itu jawabannya. Silakan dipahami caranya. Hati-hati, untuk tinggi adalah dua bagian ya. Tinggi mula-mula atau tinggi 0, itu tinggi pengamat. Dan tinggi 1, tinggi yang dihasilkan oleh segitiga yang mulai perhitungannya adalah batas tinggi pengamat, tinggi pandangan pengamat gitu. Lebih baik kita keluarkan saja segitiga seperti ini untuk perhitungan. Nanti kita tambahkan dengan tinggi mula-mula atau tinggi 0. Oke, kita lanjut ke contoh 4. Sebuah pesawat tinggal landas membentuk sudut 30 derajat dengan landasan. Jika pesawat tersebut telah menempuh jarak 12 km, yang kita namakan jarak yang dimaksud di sini adalah lintasan yang ia lalui. Berapakah ketinggian pesawat tersebut? Oke, jarak 12 kilo itu dihitung dari saat tinggal landas. Bisa saya gambarkan seperti ini. Jadi ini saat tinggal landas, katakanlah A, ini B, tentu siku-siku. Ini pesawatnya sudah sampai sini. Itu ya. Kemudian yang dikatakan sudut 30 derajat adalah ini. Membentuk 30 derajat terhadap landasan. Pesawat telah menempuh 12 kilo. 12 kilo itu yang ini yang ia tempuh ya, yang ia lalui atau yang dia lewati ya, 12 km. Pertanyaannya adalah tentukan tinggi atau ketinggian pesawat tersebut. Tinggi sekarang berapa? Setelah kita menggambar seperti ini, kita analisa. Kita lihat dari 30 derajat yang menjadi sisi depan adalah yang sisi tinggi ini. Ya, yang jadi samping adalah yang ini, yang miring adalah yang ini.
Yang ditanyakan adalah sisi depan, sementara yang diketahui adalah miring. Yang menghubungkan sisi depan dan miring itu adalah sinus. Karena rumusnya sin adalah demi ya. Jadi sin 30 adalah depan dibagi miring. Sin 30 sendiri nilainya setengah. Depannya itu T, belum diketahui. Kemudian miringnya 12 ya. Kemudian kita kalikan silang ke sana. 12 kalikan setengah. Setengah kali 12 sama dengan T, sehingga tingginya adalah 6. Jadi ketinggian pesawat adalah 6 km ya dari tanah. Oke, seperti itu caranya. Berikutnya nomor 5. Dari sebuah tebing yang tingginya 150 meter, seorang pendaki melihat kapal di laut dengan sudut depresi 30 derajat. Ingat, sudut depresi adalah sudut yang mengarah ke bawah, kemudian dihitung dari horizontal. Tentukan jarak antar kapal dan dasar tebing. Oke, mungkin saya mencoba gambarnya seperti ini. Katakanlah ini tebing. Ini ada laut, kemudian di sini ada kapal gitu ya. Kemudian ia melihat kapal itu dengan sudut depresi. Ingat, depresi itu di sini ya. Sudut depresi 30 derajat. Ini namanya sudut depresi, yaitu sudut dari arah pandang ke arah bawah terhadap horizontal. Ini horizontal ini. Kemudian ketinggian tebingnya adalah 150 meter. Kemudian ditanyakan adalah jarak antar kapal dan dasar tebing. Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya, sudut depresi ini dengan sudut elevasi yang ada di sini itu membentuk sudut dalam berseberangan yang jumlah atau yang nilainya sama, yaitu 30 derajat. Jika dilihat dari 30 derajat ini, maka 150 atau tinggi tebing ini menjadi sisi depan. Kemudian jarak dari kapal ke tebing ini adalah samping, sedangkan yang ini menjadi miring. Baik, di sini ditanyanya adalah jarak antar kapal ke dasar tebing. Oke, saya katakan panjangnya sebagai X misalkan. X pada posisi samping, diketahuinya adalah 150 meter itu sisi depan. Yang menghubungkan sisi depan dan samping itu adalah tangen, sehingga kita kerjakan dengan tangen. Tangen 30 sama dengan depan per samping. Tangen 30 adalah sepertiga akar 3. Sisi depannya adalah 150 dan sisi sampingnya dicari yaitu X. Oke, untuk kasus seperti ini, kita lebih enak menggunakan tan 30 yang bentuknya seperakar 3. Kenapa? Coba lihat. Tangen 30 itu bisa ditulis sepertiga akar 3, bisa ditulis 1 per akar 3. Kita tulis 1 per akar 3 tujuannya biar saat kita kalikan silang, X-nya kali 1, 150 akar 3 langsung ketemu. Oke. Kesimpulannya, jadi jarak kapal ke tebing atau ke dasar tebing adalah 150 akar 3 meter. Bayangkan ketika kita memakai angka yang ini, sepertiga akar 3 sama dengan 150 per X. Kita kali silang, X sama dengan 150. Akar 3-nya ke bawah. Sepertiga berbalik menjadi 3 per 1. Kita peroleh hasil 450 per akar 3. Kita harus mengalihkan dulu nih dengan akar 3 per akar 3 supaya diperoleh 450 akar 3 per 3. Baru bisa mendapatkan hasil 150 akar 3. Ini cara lain ya, atau cara lain, namun jadinya lebih panjang kalau kita menggunakan sepertiga akar 3. Biasanya biar lebih mudah, kita sesuaikan dengan yang dicari. Kalau X-nya di bawah, kita pakai bentuk yang akar 3-nya di bawah gitu. Kalau X-nya di atas yang ditanyakan, kita lebih enak memakai akar 3 yang di atas. Jadi biar gampang. Oke, itu sekedar trik saja untuk menghitung, terserah mau pakai cara yang mana. Berikutnya nomor 6.
Dari atas sebuah gedung, Andi melihat mobil yang ada di jalan raya dengan sudut depresi 30 derajat. Oke. Jika tinggi gedung 60 meter dan tinggi teropong adalah 150 cm di atas gedung, tentukan jarak antara mobil dan dasar gedung tersebut. Oke. Katakanlah seperti ini. Untuk gedungnya saja itu 60 meter. Itu sampai sini ya. Kemudian untuk teropongnya itu 150 cm atau 1,5 meter. Oke, berikutnya sudut depresi itu sudut yang melihat ke arah bawah terhadap horizontal. Jadi di sini 30 derajat. Seperti biasa, kalau 30 derajat di sebelah sana, tentu yang di sini juga akan menjadi 30 derajat. Namanya sudut dalam berseberangan. Baik, ketika dilihat dari 30 derajat yang ada di bawah ini, maka 60 meter dan 1,5 ini menjadi sisi depan ya. Jadi di sini menjadi sisi depan, ini menjadi samping, ini menjadi miring. Yang ditanyakan adalah tentukan jarak antara mobil dan dasar gedung. Yang ditanyakan yang ini nih. Katakanlah X ya. Kemudian kita sudah tahu tadi bahwa tinggi totalnya sekarang 61,5. Oke, diketahui depan ditanya samping. Lagi-lagi kita menggunakan tangen. Tangen 30 derajat sama dengan depan dibagi samping. Oke. Depannya tangen 30 itu sepertiga akar 3, sisi depannya adalah 61,5, sedangkan sisi sampingnya X kita cari ya. Baik, kali ini X-nya juga di bawah, jadi lebih baik kita pakai tan 30 yang nilainya 1 per akar 3. Kita kalikan silang, X sama dengan 61,5 akar 3 meter. Jadi udah ketemu ya. Jadi jarak antara mobil dan dasar gedung adalah 61,5 akar 3 meter. Oke, begitu cara pekerjaannya. Dipahami dulu mana sudutnya, diketahuinya depan, samping, atau miring. Tentukan apakah menggunakan sin, cos, atau tangen untuk menghubungkan sisi yang ditanyakan dengan sisi yang telah diketahui. Baik, kita lanjutkan ke contoh 7. Sebuah pohon dilihat dari dua tempat yang berbeda, yaitu A dan B. Kalau dilihat dari A, menghasilkan sudut elevasi 30 derajat. Sedangkan kalau dilihat dari B, menghasilkan sudut 45 derajat. Sedangkan jarak antara A dan B itu adalah 30 meter. Hitunglah tinggi pohon tersebut. Oke, yang ditanya tinggi ya, T. Di sini ada suatu sisi yang belum diketahui, yaitu sisi BC. Kita misalkan saja sebagai X, karena dia penting ini. Kemudian ini dianggap siku-siku ya, karena tinggi pohon itu. Oke, kita akan melihat dua segitiga yang berbeda. Pertama, saya lihat segitiga yang kecil dulu, yaitu segitiga BCD. Saya keluarkan segitiga BCD. Ini B, ini C, ini D, siku-siku, sudutnya 45. Di sini X, di sini T. Oke, untuk X dan T, T posisinya adalah posisi sisi depan, sedangkan X adalah sisi samping. Ya, depan dan samping itu dihubungkan oleh tangen. Jadi T ini depan, X ini samping. Depan sama samping itu tangen. Berarti tangen 45 adalah D per SA. Tan 451, depannya T, sampingnya X. Kita kali silang jadinya X sama dengan T. Ini kita simpan dulu sebagai persamaan pertama. Berikutnya kita lihat segitiga yang kedua, yaitu segitiga ACD. Lengkap ya, yang besar ya. ACD kalau kita keluarkan seperti ini. Segitiga ACD. Oke. Kalau AB 30, BC-nya X, berarti di sini adalah 30 ditambah X. Seperti itu ya. Karena yang diomongin itu AC. AC itu AB sama BC. Berarti 30 ditambah X. Kemudian tingginya kita nggak tahu, tetap T. Kemudian di sini sudutnya 30 derajat. Oke, sekarang kita hubungkan. Kalau kita lihat dari 30 derajat, T
ini menjadi sisi depan, sedangkan 30 plus X menjadi sisi samping. Depan dan samping dihubungkan oleh tangen, sehingga 30 ini kita kerjakan dengan tangen 30, sama dengan sisi depan per sisi samping. Tan 30 itu sepertiga akar 3, sisi depannya itu T, sisi sampingnya adalah 30 plus X. Oke, di sini saya akan menggunakan bentuk yang seper akar 3 saja, karena kalau seperti ini kita kalikan agak ribet ya. Sepertiga akar 3 kita kalikan agak ribet. Saya ganti yang tan 30 yang seper akar 3. Baik, kita kalikan ke kanan dan ke kiri. 30 plus X kalikan ke kiri, ketemu 1, jadinya tetap 30 plus X. Akar 3 dikalikan ke kanan ketemu T, jadinya T akar 3. Ini persamaan kedua. Nah, kita tinggal substitusikan ini ke sana. Kita sub ya. Sehingga nanti kalau ada X kita ganti dengan T gitu. Jadinya 30 ditambah T, jadi X nya kita ganti T, sama dengan T akar 3. Kemudian 30 sama dengan T akar 3 dikurangi T, karena ini ke kanan. 30 sama dengan T nya kita keluarkan, T kurung buka akar 3 min 1, sehingga T sama dengan akar 3 min 1 buat bagi ya, 30 per akar 3 min 1. Oke, sampai sini bentuknya belum bagus, kita coba sederhanakan. Saya tulis dulu, T adalah 30 per akar 3 min 1. Biasa kita kalikan sekawan ya. Sekawannya adalah akar 3 plus 1, dan sekawan itu mirip ini, cuman tandanya dilawankan ya. Akar 3 min menjadi akar 3 plus. Oke, kalau kita hitung hasilnya adalah 30 kurung buka akar 3 plus 1, yang penyebutnya akar 3 kali akar 3 itu 3, min 1 kali 1 itu min 1. Sehingga jawabannya 30 akar 3 plus 1 per 2, 30 bagi 2 itu 15. 15 akar 3 plus 1. Jika tidak ada jawaban seperti ini, silakan dicari 15 akar 3, 15 masuk ke 1, plus 15. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Oke, itu tadi pembahasan untuk contoh-contoh penggunaan trigonometri pada segitiga siku-siku dalam soal cerita atau kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.